Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Arta selaku Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kasih, dan Pak Yosef selaku pembimbing pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbicara dan kesempatan teman-teman untuk mendengarkan saya berbicara. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan reproduksi. Pentingnya kita untuk mempelajari kesehatan reproduksi adalah agar kita memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kondisi sejahtera sepenuhnya dari segi fisik, mental, sosial, fungsi, dan proses yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sistem reproduksi mereka adalah bagian yang paling rapuh di dalam tubuh. Jika tidak pandai dalam menjaga kesehatan reproduksi, maka beresiko mengalami berbagai gangguan reproduksi di kemudian hari. Beragam masalah kesehatan reproduksi yang mungkin terjadi adalah masalah kesuburan. Ketidaksuburan adalah kondisi di mana sistem reproduksi tidak dapat menghasilkan keturunan. Kondisi ini tergolong serius dan cukup umum ditemukan. Selain ketidaksuburan, penyakit menular seksual yang menjadi ancaman jika tidak memperhatikan kesehatan reproduksi. Aktivitas yang tidak aman seperti bergonta-ganti pasangan seksual itu dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit menular. Contoh penyakit yang timbul adalah gonore, trichomoniasis, chlamydia, sifilis, HPV, dan HIV. Berikut cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. 1. Merawat kebersihan organ intim dengan baik. Menjaga kebersihan reproduksi tidak perlu cara-cara yang repot, hanya perlu lakukan seperti ini. 1. Selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. 2. Pastikan area organ intim selalu keadaan kering dan tidak lembab. 3. Hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, dan vaginal douche karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. 4. Mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan celana yang dipakai mampu menyerap keringat dengan baik. Bagi pria, pertimbangkan untuk sunat guna menghindari resiko infeksi bakteri di penis. 2. Makanan-makanan sehat. Jika sudah terbiasa makan makanan yang sehat dan bergizi tinggi, tubuh akan terasa makin sehat dan bugar. Menurut laman Harvard Health Publishing, tips memilih makanan yang sehat untuk kesehatan reproduksi adalah 1. Hindari lemak trans. 2. Makanan lebih banyak minyak sayur dan tak jenuh. 3. Penuhi kebutuhan protein dan sayur seperti kacang, tahu, serta biji-bijian. 4. Pilih karbohidrat yang kaya akan serat seperti gandum utuh, sayur, buah, dan kacang. 5. Minum susu murni. 6. Minum multivitamin seperti asam folat. 7. Penuhi kebutuhan zat besi seperti dari bayam, kacang, labu, tomat, dan buah fit. 3. Rajin cek kesehatan reproduksi ke dokter. Sistem reproduksi tetap harus diperiksa secara rutin guna mencegah berbagai penyakit di kemudian hari yang bisa muncul tanpa gejala. Salah satu contohnya adalah penyakit endometriosis yang menyerang wanita. Jika dibiarkan tanpa pengobatan yang tepat, penyakit ini bisa membuat wanita sulit hamil. Berikut beberapa jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi yang paling umum dilakukan. 1. Pemeriksaan darah lengkap. 2. Pemeriksaan urin. 3. USG. Dan 4. HSG. 5. Tes penyakit kelamin seperti tes sifilis dengan uji VDRL. 6. Pap smear. Dan yang terakhir adalah terapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh yang akan ikut mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi Anda. Jika Anda seorang perokok dan peminum alkohol, sebaiknya usahakan untuk menghentikan kedua
kebiasaan buruk itu. Memang tidak mudah, tetapi cobalah pelan-pelan dengan mengurangi 1 gelas miras atau sebatang rokok per hari untuk berhenti merokok. Selain itu, jangan lupa untuk rutin berolahraga secara teratur agar tubuh tetap bugar setiap hari. Begitu pula dengan membiasakan cukup tidur. Tidur adalah cara alami untuk tubuh menjaga kesehatan sendiri. Jika Anda kurang tidur, dampak akan terasa langsung pada kesehatan Anda, termasuk pada kesehatan reproduksi dalam jangka panjang. Baik, sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan bisa berguna bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.